adanya bid'ah hasanah. Apakah Imam Syafi'i mengerjakan bid'ah hasanah? Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah tidak ada. Itu bohong, itu bohong, itu bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Juga kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para pemirsa yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Jazakumullahu khairan. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tekan tanda jempolnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Para pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan kali ini kembali saya akan membahas Wahabi, ya, tetap masalah Wahabi di channel ini ya. Di kali ini itu masalah Harry Plus yang sudah ikut-ikutan berdusta mengatasnamakan Imam 4 Madhab. Berikut ini videonya. Kalian menganggap adanya bid'ah hasanah. Apakah Imam Syafi'i mengerjakan bid'ah hasanah? Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah tidak ada. Kasihan si Jones. Nah, seperti inilah contohnya orang yang tak berilmu tapi ikut-ikutan membahas agama ya. Perlu diketahui bahwasannya bid'ah hasanah itu bukan karang-karangan dari ulama zaman sekarang, bukan jalangan jamaah ulama mutaakhirin, tapi orang pertama kali yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau sukses menjadikan sholat tarawih itu berjamaah. Kemudian beliau berkata, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini yaitu ini sholat tarawih berjamaah. Itu berdasarkan dari situ ulama-ulama itu memberi kesimpulan bahwasanya ada bid'ah hasanah. Tidak sembarangan, bukan orang sekarang, bukan ulama mutaakhirin, tapi justru ulama salaf, yaitu sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Seperti itu. Makanya pras, Anda itu bukan bidangnya. Berkali-kali saya sampaikan, Anda bukan bidangnya dalam agama, bidangnya adalah silat. Silakan Anda ngonten masalah tentang keahlian Anda, yaitu silat. Kalau Anda ngonten masalah agama, Anda tidak paham agama, maka Anda menjadi perusak agama itu sendiri. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan ya. Jangan nekat. Agama jangan dibuat mainan ya. Kalau bukan ahlinya, jangan membahas agama. Begitu pras. Terus bagaimana tanggapan dari Ustadz Sani Oye tentang pernyataan dari Harry Plus yang mengatakan 4 mazhab tidak mengadakan ada bid'ah hasanah? Berikut ini video tanggapan dari Ustadz Sani Oye. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Harry Pras, Anda marah kepada Al-Mukarram Haji Idrus Romli? Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Pesan kami, jangan marah mas ya, jangan marah. Wong pada saat Anda itu steril, pada saat Anda tidak marah saja, ucapannya sudah sering salah kok. Apalagi ditambah dengan amarah. Lalu Anda bilang, mana ada Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah yang melakukan bid'ah hasanah. Anda ngerti nggak bid'ah itu apa? Kalau Anda belum paham apa itu bid'ah, mendingan diem dulu, belajar, jangan ngonten. Belajar dulu. Anda bertanya, mana Imam Asy-Syafi'i, mana Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah yang melakukan bid'ah hasanah? Saya mau nanya mas, Anda pernah dengar dalam mazhab Imamuna Asy-Syafi'i kunut subuh itu sunnah, tapi lagi-lagi oleh banyak sutat-sutat wahabimu dianggap bid'ah. Ya kalau Anda Heri Pras nanya, apakah Imam Asy-Syafi'i melakukan bid'ah hasanah? Ya saya rasa cukup kunut subuh itu ya. Kan katanya itu bid'ah. Barangkali menurut Imam Asy-Syafi'i ya sudah, anggap bid'ah enggak masalah, tapi bid'ah hasanah mungkin begitu ya. Nggak guyon aja mas, guyon. Ya Allah. Kemudian banyak sutat-sutat wahabimu yang ngomong bahwasanya ngaji Al-Quran di sisi kuburan itu bid'ah. Padahal Imam Asy-Syafi'i maupun ulama-ulama yang lain menganjurkan kita ketika berziarah ke kuburan ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Masih mau nanya apakah Imam Asy-Syafi'i melakukan bid'ah hasanah? Di sini saya sudah cantumkan semua ibarat-ibarat atau hujah-hujah kami di sini ya. Ada seorang sutat wahabimu mas Heri Pras yang mengatakan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i menentang keras, melarang keras ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Itu kata salah satu sutat wahabimu. Bahkan para sutat wahabimu itu menghukumi bid'ah ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Padahal Imamuna Asy-Syafi'i sendiri justru menganjurkan kita untuk ngaji Al-Quran di sisi kubur ketika kita sedang berziarah ke kuburan. Di sini dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tepat di juz ke-6, halaman 320, Imam An-Nawawi menyatakan, ini terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, wa yustahabbu ayyaqra'a minal Qur'ani ma tayassara wa yad'u lahum aqibaha nassa alaihi Syafi'i wattafaqu alaihi al-ashabu. Disunahkan bagi orang yang sedang berziarah ke kuburan untuk ngaji Al-Quran yang mudah baginya. Kemudian setelah ngaji Al-Quran di sisi kubur itu, kita mendoakan ahli kubur. Nassa alaihi Syafi'i, begitulah yang dinas oleh Imam Asy-Syafi'i, wattafaqu alaihi al-ashabu, dan disepakati oleh ashab Syafi'i. Masih mau nanya apakah Imam Asy-Syafi'i itu membagi bid'ah, melakukan bid'ah hasanah? Masih mau nanya? Anda itu ketinggalan kereta mas. Yang mengatakan bid'ah itu terbagi dua, diantaranya Imam Asy-Syafi'i. Ya kalau Anda gak percaya monggo ajak diskusi ya. Nanti saya tampilkan ibaratnya. Ini yang jelas sudah ya, Imam Asy-Syafi'i maupun ashab Syafi'i menganjurkan orang yang ziarah ke kuburan ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Begitu mas ya. Kemudian Anda juga nanya, mana Imam Ahmad bin Hambal melakukan bid'ah hasanah? Coba Anda cek dalam kitab ulama-ulama Hanabilah, ulama yang bermadzhab Imam Ahmad bin Hambal. Kami akan bacakan di sini dalam kitab Maqalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha. Ini karya Imam Ar-Rahibani, ulama yang bermadzhab Hambali, tepat di halaman 935 terbitan Al-Maktabul Islami. Kata beliau di sini, qala al-Marruzi sami'tu Ahmad yaqulu idza dakhaltumul maqabira faqra'u bi fatihatil kitabi wal mu'awwidhataini wa qul huwallahu ahad waj'alu thawaba dzalika ila ahlil maqabiri fa innahu yasilu ilaihim. Imam Al-Marruzi beliau berkata bahwasanya
dirinya, beliau Imam Al-Marudhi, mendengar langsung Imam Ahmad bin Hambal berkata. Imam Al-Marudhi itu murid daripada Imam Ahmad bin Hambal. Kata beliau, saya mendengar Imam Ahmad bin Hambal, beliau berkata begini, apabila kalian memasuki pekuburan, maka bacalah suratul Fatihah, bacalah Al-Mu'awwidzatain atau Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas wa Qul huwallahu ahad, dan bacalah surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad Allahus samad ila akhirih. Setelah itu, waj'alu thawaba dzalika ila ahlil maqabir, jadikan pahala bacaan Al-Qur'an tersebut kepada penduduk kubur, berikan kepada penduduk kubur, fa innahu yasilu ilaihim, sebab sesungguhnya bacaan Al-Qur'an itu pahalanya akan sampai kepada penduduk kuburan. Wa kanat hakadza adatul ansari fi taraddudi ila mautahum yaqra'una al-Qur'ana. Begitulah tradisi kaum Ansor ketika mereka pergi ke kuburan, yaqra'una al-Qur'an, mereka ngaji Al-Qur'an. Ngaji Al-Qur'an ini adalah anjuran Imam Ahmad bin Hambal dan sekaligus menghadiahkan pahala baca Al-Quran untuk penduduk kubur, dan kata Imam Ahmad bin Hambal, pahala baca Al-Quran itu akan sampai kepada mayit. Begitu juga yang sudah dinyatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Kata Imam Ibnu Taimiyah, wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyati kas-shaumi was-salati wal qiraati was-shawabu annal jami'a yasilu ilaihi. Ulama memang masih berbeda pendapat tentang apakah pahala amal yang dilakukan tubuh manusia, contohnya seperti puasa, sholat, dan ngaji Al-Quran, akan sampai kepada mayit. Maka di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Akan tetapi kata Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi, was-shawabu annal jami'a yasilu ilaihi. Tapi pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan sampainya semua pahala tadi kepada mayit. Begitu juga yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin, ulama sanjungan kaum Wahabi juga mentarjih, menguatkan pendapat ulama yang mengatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Masih mau nanya ya? Apakah Imam Ahmad bin Hambal, apakah Imam Asy-Syafi'i melakukan bid'ah hasanah? Anda itu ketinggalan kereta. Ketinggalan kereta. Justru saya mau nanya kepada Anda, apakah Anda sudah yakin bahwa para sutat-sutat Wahabimu itu selalu benar? Atau mereka banyak yang melakukan dusta? Atau mereka menentang Al-Quran hadis itu sendiri? Sebagaimana yang kita saksikan, bagaimana sutat-sutat Wahabimu ketika menjawab pertanyaan dari jemaahnya, jawabannya sangat berantakan, serampangan, dan menentang ayat suci Al-Quran. Contohnya siapa? Khalid Basalamah. Dia mengatakan bahwasanya rukun wudhu itu hanya wajah dan tangan sampai siku saja. Ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Nah, seperti ini yang dikatakan bid'ah pras. Yang dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya fardunya wudhu itu ada 4 dalam Quran pras. Kok dikatakan ada 2 sama Ustadzmu pras? Itu kalau bid'ah mengada-ngada, itu menyelewengkan Al-Quran. Ini yang dinamakan bid'ah sesungguhnya. Jadi pras ya, sekali lagi, lebih baik Anda konten sesuai dengan keahlian Anda, yaitu silat pras. Anda akan dimintai pertanggungjawabannya pras. Anda, karena Anda sudah merusak agama. Orang yang tidak beragama, tidak mempunyai ilmu agama yang cukup, itu kewajibannya adalah belajar, bukan mengajar. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadilah kamu orang alim. Kalau tidak bisa alim, jadilah orang yang belajar. Kalau tidak bisa belajar sekarang, maka bagi orang-orang yang sudah usianya usia dewasa dan tua, itu tidak punya kesempatan lagi untuk menjadi belajar, maka mendengarkan apa yang disampaikan, bukan untuk disampaikan pada orang lain, tapi untuk diamalkan sendiri, bukan disampaikan kepada orang lain, gitu pras. Nah,
Jika tidak bisa mendengarkan saja, tidak bisa dengan kesempatan. Yang terakhir adalah au muhibban, atau cinta kepada orang yang alim, cinta kepada orang yang mencari ilmu, atau cinta kepada orang yang mendengarkan tentang ilmu. Seperti itu, Pras. Ayo Pras, sadar Pras. Pras. Pemirsa TV, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah tanggapan kami dan komentar kami, juga video yang kami bawakan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik dan kita dijauhkan dari akidah-akidah yang menyimpang. Dari saya, apabila ada kesalahan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.